Halo semuanya, udah punya rencana jalan-jalan ke luar negeri? Nah, paspor itu kan tiket pertama kita ya. Di sini kita bakal kupas tuntas gimana caranya dapetin paspor itu. Tenang aja, saya bakal pandu kamu langkah demi langkah. Dan ternyata prosesnya tuh lebih gampang dari yang kita bayangin loh. Mau liburan, kerja, atau lanjut studi di luar negeri? Apapun tujuannya, paspor itu jadi hal pertama yang wajib banget disiapin. Kelihatannya emang ribet ya, tapi santai aja. Kita bakal bedah semuanya satu persatu, biar kamu siap buat mulai petualangan baru. Oke, langkah pertama dan yang paling penting nih, milih jenis paspor. Jadi, ada dua pilihan, paspor biasa sama e-paspor atau paspor elektronik. Fungsinya sih sama aja, tapi ada beberapa beda penting yang perlu banget kamu tahu. Yuk, kita lihat mana yang paling cocok buat kamu. Gampangnya gini, paspor itu kayak KTP kita, tapi versi internasional, berlaku di seluruh dunia. Ini bukti resmi kalau kita itu warga negara Indonesia pas lagi jalan-jalan ke luar negeri. Jadi ya, ini dokumen yang super penting. Nah, ini nih bedanya. Kalau paspor biasa, datanya ya cuma dicetak di buku. Tapi kalau e-paspor, dia punya chip canggih di dalamnya. Isinya apa? Data biometrik kita, kayak sidik jari. Jelas jadi jauh lebih aman kan? Terus kelebihannya apa lagi? Wah, banyak. Kamu bisa lewat AutoGate di imigrasi jadi nggak perlu antri panjang. Plus, dapat bebas visa ke Jepang buat kunjungan singkat. Keren kan? Jadi e-paspor ini emang nawarin keamanan dan kemudahan lebih. Oke, udah nentuin mau paspor biasa atau elektronik? Sip. Sekarang waktunya siapin dokumen. Ini jujur aja bagian paling krusial. Kalau dokumen kamu lengkap dari awal, saya jamin deh, prosesnya bakal mulus banget. Buat kamu yang umurnya 17 tahun ke atas atau udah nikah, catat ya, kamu butuh eKTP, kartu keluarga, sama salah satu dari tiga ini, akta kelahiran, buku nikah, atau ijazah. Poin pentingnya, pastiin nama lengkap, tanggal lahir, dan nama orang tua kamu itu jelas dan sama di semua dokumen. Nah, gimana kalau buat anak di bawah 17 tahun, dokumennya beda dikit. Kamu perlu siapin KTP kedua orang tua, kartu keluarga, akte kelahiran si anak, sama buku nikah orang tuanya. Dan ingat ya, ini wajib. Pas datang ke kantor imigrasi, anaknya harus didampingi orang tua. Udah nggak zaman lagi antre panjang dari subuh. Sekarang kan semuanya serba digital, jauh lebih gampang. Kenali nih, aplikasi M-Paspor. Ini dia kuncinya buat ngurus paspor secara online. Bisa dari mana aja, kapan aja. Caranya gampang banget, tinggal ikutin aja langkah-langkah ini. 1. Download aplikasinya, terus bikin akun. 2. Pilih layanan paspor baru, terus unggah semua dokumen yang tadi udah kita siapin. 3. Kamu bisa pilih sendiri mau ke kantor imigrasi mana dan jam berapa. Enak kan? Nah, terakhir, tinggal dapat kode billing buat bayar. Simple. Eits, tapi tunggu dulu. Walaupun udah daftar online dan bayar, kamu tetap harus datang ke kantor imigrasi sesuai jadwal yang kamu pilih tadi. Buat apa? Nah, di sana itu buat verifikasi data asli, foto, rekam sidik jari, sama wawancara singkat. Anggap aja ini tahap finalnya. Oke, pas kamu udah di kantor imigrasi, ada dua hal yang harus diperhatiin banget, foto dan wawancara. Nah, soal foto ini, ada aturannya loh, biar apa? Biar prosesnya cepat dan kamu gak perlu foto ulang. Sayang kan waktunya? Ini nih, checklistnya biar foto paspormu lolos. Pertama, jangan pakai baju atau hijab warna putih, nanti nyaru sama background. Kedua, lepas kacamata dan soft lens. Ketiga, pastiin rambut nggak nutupin alis, mata, atau kuping. Wajah harus kelihatan jelas. Terakhir, dan ini yang paling sering salah, ekspresinya harus netral. Jadi, nggak boleh senyum kelihatan gigi ya. Tahan dulu senyum lebarnya. Dijamin kalau ikutin ini, fotonya langsung oke. Wih, kita udah hampir selesai nih. Tinggal beberapa langkah terakhir. Sekarang kita bahas detail yang nggak kalah penting. Soal duit, waktu, dan cara ngambil paspornya nanti. Oke, ini dia rincian biaya resminya. Buat paspor biasa yang non-elektronik, yang masa berlakunya 10 tahun, itu Rp650.000. Kalau mau yang e-paspor 10 tahun, biayanya Rp950.000. Oh ya, ada catatan penting nih. Masa berlaku 10 tahun itu cuma buat yang umurnya 17 tahun ke atas ya. Kalau buat anak-anak, paspornya berlaku 5 tahun. Gimana kalau lagi kepepet, butuh paspor hari itu juga? Tenang, ada solusinya. Namanya layanan percepatan 1 hari jadi. Paspor kamu bisa langsung kelar di hari yang sama. Tapi ya, ada biaya tambahan sebesar Rp1 juta. Itu di luar biaya paspornya ya. Nah, kalau proses normal, biasanya butuh berapa lama sih? Setelah kamu selesai wawancara dan ambil sidik jari, paspornya bakal jadi dalam 4 hari kerja. Jadi, misalnya kamu urus hari Senin, kemungkinan hari Jumat udah bisa diambil. Cukup cepat kan? Terus,
Pas paspornya udah jadi, ngambilnya gimana? Gampang, ada banyak pilihan. Kamu bisa ambil sendiri atau diwakilin keluarga. Cuma perlu bawa fotokopi KK. Bisa juga diwakilin orang lain, tapi harus pakai surat kuasa. Dan yang paling enak, ada pilihan buat dikirim langsung ke rumah kamu lewat Pos Indonesia. Fleksibel banget. Dan akhirnya, setelah semua prosesnya beres, tiket petualangan kamu udah di tangan. Sekarang pertanyaannya udah bukan lagi gimana caranya bikin paspor, tapi kita mau jalan-jalan kemana nih? Dunia udah nungguin kamu. Selamat jalan-jalan